Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Rafikoh Putri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi pendidikan di lingkungan saya pada masa coronavirus atau COVID-19. Sebelum saya menjelaskan tentang pendidikan di lingkungan saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia dan menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal. Wabah ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Bagaimana kondisi lingkungan saudari pada masa coronavirus atau COVID-19? Sebelum saya menjelaskan kondisi lingkungan saya akan menjelaskan kondisi sebelum coronavirus. Sebelum coronavirus, pendidikan berjalan dengan baik. Namun, setelah coronavirus muncul, sekolah-sekolah menjadi sepi. Ini dikarenakan pemerintah melarang untuk bersekolah. Pemerintah menerapkan social distancing atau menghindari kerumunan agar semua orang bisa terhindar dari coronavirus atau COVID-19, dan pemerintah berinisiatif untuk melakukan pembelajaran online. Dalam pembelajaran online ini banyak para guru di lingkungan saya yang memakai aplikasi atau media-media online seperti Facebook, WhatsApp, dan Zoom. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial. Para guru bisa membuat grup-grup kelas melalui Facebook tersebut. WhatsApp adalah aplikasi pesan atau ponsel cerdas dengan basic mirip BlackBerry Messenger. Di sini seorang guru juga bisa membuat grup-grup. Sementara Zoom adalah aplikasi video yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Metode yang dilakukan pada saat pembelajaran online seperti metode presentasi dan metode diskusi. Metode presentasi adalah penyajian materi secara lisan oleh pembicara dengan menggunakan ide dan pemikiran yang terorganisasi. Sementara metode diskusi adalah metode yang bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi, atau pengalaman di antara peserta, sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran, gagasan, atau kesimpulan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, para peserta dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta lainnya. Kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. Diskusi biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan berbagai metode lainnya, seperti penjelasan ceramah, curah pendapat, diskusi kelompok, permainan, dan lain-lain. Metode ini cocok untuk perguruan tinggi. Sementara untuk sekolah seperti SD, SMP, dan SMA, metodenya yaitu metode tanya jawab dan metode pemberian tugas. Metode tanya jawab adalah penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa pada guru. Dan metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas
tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar di rumah masing-masing. Metode presentasi, diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas dilakukan melalui grup-grup Facebook, WA, ataupun Zoom. Kelebihan belajar online: 1. Praktis dan fleksibel. 2. Pendekatan yang sesuai. 3. Pengalaman belajar yang menyenangkan. 4. Lebih personal. 5. Hemat waktu dan biaya. 6. Mudah didokumentasi. 7. Ramah lingkungan. 8. Alternatif selama social distancing. Kelemahan belajar online: 1. Pengunduran waktu. 2. Boros kuota. 3. Terganggu notifikasi. 4. Baterai. 5. Tidak fokus. Anggapan saya mengenai pembelajaran online. Menurut saya, pembelajaran online memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari belajar online adalah bagi siswa atau mahasiswa yang kurang aktif di kelas bisa lebih aktif di dalam grup tersebut. 2. Tidak memerlukan banyak tenaga. 3. Hanya memerlukan uang untuk membeli kuota. Sementara kelemahan dari belajar online adalah belajar online itu bagus, tetapi untuk SD, SMP kurang cocok karena siswa SD, SMP kurang fokus dalam belajar dan masih suka bermain-main. 2. Dalam pembelajaran online ini seorang siswa atau mahasiswa membutuhkan banyak paket. Yang ketiga, bagi siswa atau mahasiswa yang kurang jaringan akan sulit dalam belajar online. Kesimpulan saya, dari penjelasan-penjelasan yang dijelaskan di video ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan di lingkungan saya berjalan dengan baik. Dan seorang siswa atau guru bisa menggunakan media-media yang ada seperti WA, Facebook, dan Zoom. Dan metode-metode yang digunakan pun bermacam-macam. Tetapi menurut saya, belajar biasa lebih baik dilakukan daripada belajar online. Itulah penjelasan yang bisa saya paparkan di dalam video ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita. Dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.